Hai hai anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar? Iya, Ibu harap semuanya sudah siap ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran kedua. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Untuk mencari jawabannya, ayo kita pelajari pembelajaran 2 ini. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terlihat Edo dan teman-temannya sedang bermain rangku alu. Nah, sekarang mari kita baca teks bacaan berikut ini. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan.
Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tadi, sekarang mari kita diskusikan beberapa hal berikut ini. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Iya, perbedaan yang ditemukan dalam cerita di atas diantaranya perbedaan warna kulit, adat, suku bangsa, kebiasaan, bahasa, dan agama. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Iya, perbedaan yang ada tidaklah menjadi penghalang bagi Edo dan kawan-kawan untuk tetap hidup rukun berdampingan dan bekerja sama. Perbedaan yang ada justru makin menguatkan mereka untuk bersatu. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Bagaimana menurut anak-anak? Iya, perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Mereka menganggap perbedaan bukan sebagai masalah dan semua akrab bermain bersama. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Kira-kira apa, anak-anak? Iya, manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah wawasan kita akan semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Pekerjaan juga akan menjadi cepat selesai. Pekerjaan terasa lebih ringan dan dapat memperkuat semangat persatuan. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar tari berikut ini. Kira-kira ini tari apa ya, anak-anak? Iya, ini merupakan gambar dari tari Indang. Tari Indang adalah tarian yang berasal dari Sumatera Barat. Tari ini juga memerlukan kerjasama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai salah satu gerakan dan pola lantai dalam tari Indang. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpuk tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpuk tangan kiri. Nah, anak-anak, melakukan gerakan tari Indang biasanya menggunakan pola lantai horizontal. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpuk tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk siku-siku. Tangan kanan menumpuk tangan kiri. Untuk gerakan yang keempat, silakan anak-anak ulangi lagi gerakan yang nomor 2. Gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Gerakan nomor 6, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan.
Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8, ulangi lagi gerakan yang nomor 6. Untuk gerakan ke-9, anak-anak ulangi lagi gerakan yang nomor 7. Gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki juga digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang terakhir atau gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, itu dia salah satu gerakan dalam tari indang. Anak-anak dapat mempraktikkannya sendiri di rumah ya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Jelaskan pengertian dari kerjasama. 2. Sebutkan manfaat melakukan kerjasama. 3. Tari indang berasal dari. Tari indang menggunakan pola lantai apa? Nah, anak-anak, silakan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak. Bu Guru tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.